Oke, selamat sore Pak Susno. Selamat sore pemirsa RTTI sekalian. Pak Susno, mungkin ngelihat hari ini hakim mengabulkan permohonan pra peradilan Peggy dari Pak Susno sendiri. Melihatnya seperti apa? Ini suatu fenomena yang bagus untuk Republik Indonesia ya, bahwa yang dinamakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas dan ke samping itu ternyata terbantahkan sebagian untuk bahwa hukum tidak berlaku ke bawah, tidak berlaku ke atas. Terbantahkan di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini oleh hakim yang kita hormati, yang kita harus beri penghargaan, salut, Hakim Iman Sulaiman. Ternyata seorang buruh, ya, seorang rakyat kecil yang miskin bisa memenangkan gugatan. Jadi jangan takut gitu untuk menuntut haknya. Ya bagus ya. Bang, ngelihat apa sih mungkin alasan hakim yang membuat menerima dan membebaskan Peggy sendiri, Bang, dari yang Abang lihat? Yang tadi sudah dibaca gitu. Semua dalil yang diajukan oleh Peggy melalui advokatnya diterima semua. Tidak ada satupun yang ditolak. Artinya apa diterima semua? Salah tangkap diterima. Itu error in persona bahwa bukan Peggy itu. Karena bukan Peggy itu maka dia jelas salah tangkap. Berarti penangkapan tidak memenuhi alat bukti, penahanan juga tidak memenuhi alat bukti, penentuan tersangka tidak memenuhi alat bukti, kemudian penyitaan dan sebagainya tidak juga memenuhi bukti dan prosedur. Jadi prosedur dilanggar, alat bukti dilanggar, orangnya salah. Jadi semua yang didalilkan oleh penggugat dikabulkan semua. Bang, bisa dijelaskan salah tangkap Peggy yang menjadi salah satu alasan hakim menerima permohonan pra peradilan Peggy, Bang? Ya jelas salah tangkap. Tadi kan dijelaskan. Mengapa? Ya Peggy yang dicarikan Peggy Peron. Yang ini kan bukan Peggy Peron. Alamatnya juga salah. Dan lain-lainnya berbeda gitu kan. Jadi kalau lain orang yang dicari, lain orang yang ditangkap, ya salah kan namanya. Simple sekali gitu. Nah sebenarnya kalau ada daftar DPO, DPO-nya daftarnya dipegang, tinggal nyocokkan aja dengan DPO itu. Cocok nggak orang yang ditangkap ini dengan daftar, ciri-ciri yang ada di daftar. Ya kalau nggak cocok ya salah. Nah, Dari Bang Susno sendiri nyangka nggak dengan keputusan hakim ini, Bang? kalau saya dari awal ya, saya sudah berprediksi ini akan dikabulkan semua ya. Kenapa? Saya waktu hari pertama, kedua sidang pra peradilan itu, pihak tergugat instansi saya ya, Polri, saya ini Polri gitu ya, hanya mengajukan ahli gitu, tidak mengajukan saksi dan tidak mengajukan alat-alat apa namanya yang berupa saintifik yang menohok kepada Peggy Setiawan yang ditangkap ini sebagai pelakunya. Nggak ada itu, baik sidik jari, CCTV, kemudian apa namanya HP, terus hasil laboratorium darah, hasil DNA, nggak ada satupun. Saya berprediksi pertama, oh ini mungkin masih disimpan, belum dikeluarkan, senjata pamungkas itu. Itulah harapan saya, karena saya berharap polisinya benar dalam menyidik ini. Tetapi begitu sudah saatnya pembuktian, alat itu nggak keluar sama sekali. Ternyata bukan disimpan tapi nggak ada gitu kan. Ya karena nggak ada, ya saya berprediksi ini kalah. Kan saksi nggak ada satupun kan saksi yang diajukan. Hanya ahli, didukung KTP, didukung raport atau apa itu. Ya mana kuat itu. Bang, dengan keputusan hakim ini masih yakin nggak sih kalau keadilan buat rakyat Indonesia masih ada, terutama untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang kurang? Kita harus optimis ya. Kalau kita pesimis maka tidak akan tercapai. Ya buktinya hampir 90% netizen dan citizen kompak gitu kan di dalam menyatakan bahwa Peggy tidak bersalah, dan ternyata bukan hanya suara netizen tapi terbukti di pengadilan memang tidak bersalah gitu. Jadi kita harus optimis seperti sekarang terhadap hal-hal yang kita anggap salah, yang kita anggap tidak benar,
yang kita nilai itu bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, ya seluruh rakyat Indonesia harus bersuara. Ya kalau tidak, siapa lagi gitu kan yang akan menyuarakan kebenaran dan keadilan ini? Kita. Jadi bukan apakah masih optimis, harus optimis gitu. Bang, ini kan ngelihat dari peran hakim sendiri yang mutusin ini, dari abang sendiri ada apresiasi nggak sih Pak untuk hakim? Ya saya sangat hormat ya sama hakim ini. Saya yakin hakim ini tegak lurus, dia tidak memihak kepada siapapun juga sebagaimana dikatakan sejak awal sidangnya. Dia katakan saya akan mengadili ini dengan baik, tidak akan memihak pada siapapun. Ternyata terbukti dia tidak memihak dan dia tidak terpengaruh tekanan apapun juga. Ya, dia hanya untuk kebenaran dan keadilan dan sudah dibuktikan. Mudah-mudahan banyak hakim yang seperti Eman Sulaiman ini. Kita bangga dengan hakim seperti ini. Kalau untuk penilaian buat polisi Polda Jabar yang sudah tersangkakan Peggy dan dibatalkan oleh hakim dari Bang Susno sendiri, seperti apa? Ya jelas kita nggak bisa membantah apa yang diputuskan hakim. Ini salah prosedur, semuanya salah gitu kan. Tidak cukup bukti, berarti dia tidak profesional gitu kan. Saya berkali-kali katakan, kenapa CCTV tidak dibuka, kenapa HP tidak dibuka. Itulah yang alat bukti yang bisa dijadikan alat bukti tidak terbantahkan, yaitu alat bukti saintifik gitu. Nah, tapi sampai hari ini nggak dibuka gitu. Kalau dibuka kan bisa kelihatan siapa yang terekam di situ. Alasan di pengadilan tahun 2017 ya kalau nggak salah, bahwa itu tidak bisa dibuka karena Cirebon nggak bisa. Lah kan ada Bandung. Kalau Bandung nggak bisa kan ada Jakarta. Jakarta nggak bisa, ada luar negeri gitu. Kemudian HP juga nggak dibuka karena dari HP itu bisa bersuara siapa saja pelakunya, apa pembicaraan Vina, apa pembicaraan siapa Eki sebelum dia meninggal, itu bisa terungkap ya. Tapi sayang itu nggak diungkap, berarti mereka tidak profesional di dalam mendidik ini. Artinya apa Pak? Tidak profesional, artinya penilaiannya seperti apa? Ya kalau tidak profesional ya berarti dia salah langkah ya. Salah langkah yang melanggar profesi gitu. Ya inilah yang dikatakan melanggar kode etik itu ya ini. Kan sudah ada kode etik profesi gitu. Apakah sengaja tidak membuka CCTV? Apakah sengaja tidak membuka HP? Kalau sengaja ini pelanggaran profesi namanya. Bisa juga mengarah kepada obstruction of justice. Bang, polisi harus minta maaf nggak sih ke Peggy Bang? Ya itu santun-santunnya harus, karena tadi ada perintah kan, bukan hanya minta maaf tapi nama Peggy harus dipulihkan. Nah harus dipulihkan tuh ya apa, ya udah secara tertulis gitu kan. Terus berikut lagi, Peggy kan belum menuntut ganti rugi, masih ada satu lagi yang bisa dilajukan oleh Peggy, yaitu menuntut, tapi yang dituntut bukan Polri ya, negara. Mengapa negara? Karena Polri itu alat negara. Negara mempunyai alat telah salah dalam berbuat atau bertindak, maka negara harus menanggung membayar ganti ruginya. Bang, ini kan salah satu alasannya kan karena kurangnya bukti-bukti Bang. Apakah Peggy bisa ditersangkakan kembali jika kelak polisi merasa memiliki bukti-bukti yang cukup Bang? Ya nggak bisa lagi karena udah dikunci dengan pertama kan, error and persona. Orangnya bukan ini gitu. Kalau orangnya bukan ini, kalau ada alat bukti yang lainnya untuk orang lain, sudah nggak bisa lagi dia. Jadi persoalan Peggy itu bukan hanya tidak cukup bukti, tetapi orangnya salah, bukan ini orangnya. Kalau kurang alat bukti, ya masih bisa dilengkapi alat bukti, bisa jadi tersangka lagi. Kalau misalnya salah prosedurnya bisa diperbaiki sehingga bisa dijadikan tersangka lagi. Kalau ini bukan itu saja, tapi orangnya tuh bukan ini. Carilah orang yang lain gitu kan. Artinya masih bisa ke Peggy-Peggy yang lain Pak? Ya Peggy yang lain bisa. Peggy Perong, Peggy Terong atau Peggy apalah gitu yang bangsa gitu-gitulah. Tapi Peggy yang ini udah terkunci dia, bukan ini orangnya. Sudah selesai untuk dia. Bang Susno,
Bang Susno sendiri sebut kalau misalnya saat ini menjadi Kapolri akan segera copot Kapolda Jabar, itu seperti apa Bang? Lah, saya nggak berandai-andai, takutnya jadi Kapolri beneran gitu. Tanpa berandai-andai ya, daripada dicopot lebih bagus mundur gitu. Karena kesatuan dia sudah rusak-rusakan selama ini jadi bulan-bulanan, ya ngapain nunggu dicopot gitu. Ya udah mundur aja lebih bagus itu. Bang, artinya hakim masih memiliki integritas untuk menegakkan keadilan Bang, sepakat dengan itu? Iya, saya percaya masih banyak hakim yang baik ya. Masih banyak hakim yang baik, hakim yang bagus gitu. Mudah-mudahan setelah Hakim Iman Sulaiman ada hakim-hakim yang lain yang seperti Iman Sulaiman ini yang integritasnya bagus dan dia tidak segan-segan gitu untuk menyatakan sesuatu yang salah itu adalah salah, yang benar adalah benar. Dari Bang Susno sendiri pesan buat hakim apa Bang? Ya, pesan saya jaga integritas ya. Bertindak sebagai hakim yang bertanggung jawab pada Tuhan. Takutlah pada hari akhir kayak gitu. Kalau pesan untuk polisi Bang? Untuk polisi selaku rumah saya dan saya dibesarkan di situ 36 tahun, ini pengalaman sangat berharga. Jangan terulang lagi hal seperti ini. Artinya patuhilah, jangan prosedur tangkap dulu baru cari alat bukti. Tapi alat bukti dulu dikumpulkan baru ditangkap. Nah, udahlah jangan dirusak Polri. Polri ini dirusak dari dalam gitu. Jangan lagi. Cukup. Nggak mau, saya sangat sayang sama polisi ini. Bang, artinya polisi masih mencari kan sebelumnya 3 DPO, lalu DPO 1 ditetapkan adalah ini Peggy sendiri ya Bang. Artinya dua lain itu Ya atau bukan seperti masih apa? ya. Kalau masih itu artinya itu sifatnya fakultatif, boleh iya boleh enggak, tapi wajib hukumnya Polri untuk mencari siapa tersangka yang sebenarnya dan bagaimana duduk kasus ini yang sebenarnya dan berapa jumlah tersangkanya. Jadi selain artinya pelakunya itu siapa sih yang sebenarnya, ini yang harus diungkap. Kemudian berapa jumlah pelakunya juga harus diungkap, apakah 11 apa 9 apa 8, karena ternyata yang disebut oleh siapa namanya Rudiana itu nggak benar gitu. Nah kalau nggak benar jangan-jangan semua yang dibilang Rudiana itu nggak benar semua, termasuk yang jadi terpidana yang sekarang dikurung itu nggak benar semua gitu. Ini yang harus menjadi PR besar daripada penyidik Polri. Tidak cukup diam saja, yang ada di dalam itu harus ditanya juga. Bang, dari Bang Susno sendiri pesan untuk kuasa hukum Peggy Bang yang sudah berhasil ini. Ya saya menghargai mereka kerja bakti gitu ya, tidak dibayar tapi justru mereka mengeluarkan duit. Jadi kita berharap banyak penasihat hukum atau advokat-advokat yang bekerja seperti ini gitu kan. Bekerja seperti ini, mencari kebenaran keadilan, kerja sosial, ini bagus. Dan saya mohon jangan terlalu banyak advokat atau pengacara yang memuji-muji, membela-bela institusi saya. Institusi saya Polri kan. Kalau Polri itu tidak perlu dipuji, tidak perlu dibela-bela. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, dan kasih tahu obatnya. Tidak perlu ngotot-ngotot teriak seperti dinding mau roboh aja. Udah. Enggak, itu racun semua yang diberikan. Ya. Jadi tolong kepada teman-teman yang mengerti hukum, Anda memuji-muji, membela-bela itu bisa menjerumuskan Polri. Tapi kalau yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, dan tolong diberi jalan keluarnya. Itu bentuk kecintaan pada organisasi saya Polri. Dan untuk pesan buat Peggy Pak? Pesan buat Peggy, ya selamat, Anda sudah bebas. Tanggung jawab Anda masih besar, yaitu Anda sebagai tulang punggung keluarga ya. Tulang punggung keluarga sampai gaji Anda, gajinya Peggy dibagi gitu. Untuk hidupnya di Bandung, untuk tanggung jawab pada ibunya, pada adiknya. Ya saya sangat bangga dengan Peggy ya. Teruskan mengabdi pada orang tua, ini cobaan bagi Anda. Cobaan ini adalah cobaan dari Tuhan ini, dari Allah ini, bahwa Peggy akan lulus kepada peringkat berikutnya. Ini bentuk kecintaan ya. Tingkatkan amal ibadahnya ya. Terakhir, Bang Susno, apa yang mau disampaikan melihat hasil putusan sidang pra peradilan ini?
Ya tadi sudah saya sampaikan semua. Kita dalam hal ini Polri tidak boleh berkecil hati karena ini bukan pertandingan. Kemudian pihak Peggy, pihak advokatnya jangan berbangga bahwa sudah menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang menang adalah kebenaran. Jadi upaya ini bukan pertempuran kesebelasan A lawan kesebelasan B, bukan. Tapi pertempuran antara kebatilan melawan kebenaran. Ternyata yang menang adalah kebenaran. Siapa yang benar? Ya siapa yang menghormati putusannya.